Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Kokila tiba di rumah Gaura dengan Gopi dan Ahem dan wanita yang ditemukannya di jalan. Gaura mulai menari dan mengatakan kepada Kokila bahwa wanita baru di rumah ini adalah saudaranya, Mira. Gaura mengatakan kepada Mira bahwa mereka harus menunjukkan kepada keluarga Modi bahwa Gaura bukanlah ibu mertuanya tetapi adalah anak perempuannya. Gaura mengatakan kepada keluarga Modi bahwa Vidya adalah menantunya dan Mira adalah anak perempuannya. Gauri meminta wanita untuk menyentuh kaki semua orang. Dia menyentuh kaki Kokila terlebih dahulu dan kemudian kaki Mira. Mira memintanya untuk tidak menyentuhnya, kalau tidak kakinya akan kotor. Sravan berteriak untuk tidak berperilaku buruk kepada ibunya. Gaura mengatakan Safran bahwa dia memiliki hak jika dia menikah gadis yang dia pilih. Ibunya harus diizinkan tinggal di rumah ini. Vidya terkejut. Gaura bertanya apakah Safran tidak memberitahunya tentang hal itu. Safran mengatakan kepada Vidya bahwa dia tidak bermaksud berbohong dan dia benar-benar menerimanya. Safran juga mengatakan dia sangat mencintainya. Ahem mencoba menamparnya dengan mengatakan bahwa dia sudah menipu Vidya. Gaura menghentikannya dan memintanya untuk menurunkan suaranya dan jangan berani untuk menyentuh Safran karena dia adalah cucunya. Ahem berteriak kepada Gaura bahwa dia dan cucunya menipu mereka dan Vidya. Gopi bertanya pada Safran mengapa dia melakukan hal itu dan mengatakan dia dan keluarganya dulu berpikir Safran adalah pasangan hidup yang sempurna untuk Vidya, tapi dia malah mengkhianati mereka. Vidya mengatakan kepada Safran bahwa dia menerima Safran sebagai suaminya dengan hati, melihat sifat baiknya, tapi dia mengkhianatinya dan Gaura. Safran mengatakan dia tidak tahu tentang pernikahan Daram dan Mira. Kalau tahu, dia pasti akan menghentikannya. Gaura memberitahu Kokila bahwa Mira sangat ingin menikahi Safran, dan karena Safran sudah bertunangan, Gaura membiarkan Mira menikahi Daram. Gopi bertanya pada Mira mengapa dia melakukan ini. Mira mengatakan dia ingin menjalin hubungan dengan Safran pada awalnya, tapi kemudian mereka semua mengabaikannya sepenuhnya. Jadi dia menikahi dengan pria pilihannya, Daram. Di lain sisi, Hetal khawatir bahwa Gopi, Ahem maupun Kokila tidak mengangkat teleponnya. Ginjal berteriak Mira pasti telah melakukan sesuatu. Tolu berbicara dengan Paridi melalui telepon. Hetal bertanya apakah dia bercerita tentang Mira dan Vidya. Dia mengatakan tidak. Hetal memintanya untuk tidak memberitahu Paridi tentang Vidya atau Mira karena dia sudah terganggu dengan kesehatan papanya. Urmila mengatakan jika sesuatu telah terjadi di sana, maka Gaura akan bertanggung jawab. Sesaat Urmila meragukan Gaura sejak dia bertemu dengannya. Kokila bertanya pada Gaura mengapa dia melakukan itu. Gaura mengatakan itu sangat sederhana. Gaura memegang tangan Kokila dan meminta dia untuk ikut dengannya. Gopi dan Jigar memintanya untuk melepaskan tangan Kokila. Gaura membawa Kokila ke kamar di mana foto Karunes dengan karangan bunga digantung di dinding. Kokila mengatakan, Karunes. Gaura mengatakan Gopi melihat foto yang sama pada hari pesta. Dia adalah saudaraku, Karunes. Dia mengatakan bahwa kau membunuh saudaraku. Dia bilang kamu telah menghukumnya karena kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Anda telah menyalahkannya atas kejahatan yang tidak dilakukan dan itulah mengapa dia tidak tahan dan membakar dirinya sendiri.
Kokila mengatakan ini tidak mungkin. Gaura bilang kamu menyalahkannya tapi kemudian meminta maaf pun tidak. Kokila bilang aku melihat Karnes menarik syal adikku, Jigna, dan mengira dia sedang bermain dengan rasa hormatnya. Kokila bilang itu keputusan penduduk desa untuk mengusirmu dari desa. Kokila mengatakan ketika Jigna mengatakan kepada saya bahwa itu tidak benar dan Karnes tidak bersalah, saya datang berlari ke Anda tetapi Anda semua sudah pergi. Gaura memintanya untuk menghentikan aktingnya dan mengatakan bahwa penduduk desa mengusir ke mereka dari desa karena Kokila. Gaura mengatakan Karnes membawa kami ke banyak desa tapi tidak ada yang memberinya pekerjaan dan membiarkan mereka tinggal di desa. Gaura mengatakan Karnes tidak pernah melihat gadis manapun, tetapi kamu menyalahkannya karena pelecehan. Gaura bilang kakakku yang pemberani memutuskan untuk mati sebagai seorang pengecut. Gaura bilang aku telah melihat kakakku berteriak dan terbakar api dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kokila meminta maaf dan mengatakan alasannya tidak salah. Kokila mencoba menyentuh foto Karnes tapi Gaura menghentikannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia buta dengan satu mata karena api, di mana hari ini Karnes meninggal. Dia mengatakan orang akan berperilaku buruk dengannya karena cacat yang dialami matanya. Kokila ingat Gopi mengatakan bahwa Karnes sudah mati. Dia mengatakan apapun yang dikatakan kakak saya Daram, mengatakan itu benar. Gaura memakai lensa di matanya. Kokila mengatakan sahabatku datang untuk membalas dendam padaku. Gaura berkata benar dan aku sudah berhasil. Dia menunjukkan kalas dan berkata aku mengikat Raki pada kalas ini. Kokila mengatakan ini tidak mungkin benar. Gaura mengatakan ini benar. Menantumu mencoba menghentikan pernikahan tapi kamu tidak mendengarkan. Kokila mencoba menyentuh foto Karnes. Kokila bilang aku tidak pernah berpikir bahwa Karnes kami. Gaura mengatakan Karnes bukan milikmu tapi hanya milikku, Kokila Modi. Gaura bilang aku seharusnya tidak mengizinkanmu datang ke kamar suciku. Gaura mengusirnya dari kamar. Ahem bertanya, beraninya kamu mendorong ibuku? Dara mengatakan biarkan para wanita berbicara. Kokila mengatakan mengapa Anda membalas dendam kepada cucu perempuan saya? Kokila bilang kamu seharusnya menghukumku dan memberikanku kematian. Gaura bilang aku ingin melihatmu mati setiap hari, sama seperti aku menderita untuk keluargaku. Semua orang tercengang. Gaura bertanya di mana Kokila Modi. Gaura bilang kamu sangat egois sehingga kamu menamai anakmu Ahem. Tapi sayangnya aku telah menghancurkan Ahem dan egomu. Ahem bilang Ahem dan ego ibuku masih hidup. Gaura mengatakan bahkan besanmu Urmila memperingatkanmu, tapi kamu tidak mendengarkannya. Dia meminta Kokila untuk melihat wajahnya dan mengatakan kamu terlihat seperti mangga yang tersedot. Ahem meminta Gaura untuk berada di batasnya. Gaura mengatakan hidupku tidak dibiarkan dalam batas. Gaura mengatakan bahwa hubungan ibu kamu dan Gopi seperti film Hindi dan kamu berdua saling memahami tanpa berkata apa-apa. Gaura bertanya apakah semuanya selesai. Gaura bilang kamu tidak bisa mengendalikan orang lain dengan riasanmu. Dia mengatakan kondisimu lebih buruk daripada seorang pelayan hari ini. Dara mengatakan wow, kamu benar. Ahem, Jigar, Gopi dan Kokila terkejut. Ahem memperingatkan Gaura untuk berhenti kalau tidak. Dara mengatakan kalau tidak apa? Ahem baik. Gaura mengatakan Ahem adalah mertuamu. Dara mengatakan itu menjadi membingungkan. Gaura memberitahu Kokila bahwa kehidupan dua putri Gopi hancur karena kebodohan Anda. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Yang mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam India.